Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 16 September 2021, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman mengenai bahasa roh yang akan mengguncang dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ternyata bahasa roh yang selama ini kita pahami sebagai satu tanda di mana orang dipenuhi oleh Roh Kudus, sekalipun manifestasi Roh Kudus dalam diri orang itu berbeda-beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi nanti ketika umat Tuhan itu semakin tersesat, ketika umat Tuhan semakin terjepit oleh perbudakan dunia, kemudian hati nurani yang baik sesuai dengan keinginan Roh Kudus ini dihimpit oleh kebijakan dunia yang begitu menekan ini, maka suatu saat jemaat Tuhan dari seluruh penjuru bumi, dari seluruh dunia, orang-orang percaya dari seluruh dunia, dari berbagai gereja di dunia ini nanti akan menyatu dalam sembah. Saudara, karena bahasa manusia di muka bumi ini berbeda-beda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, saudaraku, bahkan banyak sekali bahasa di dunia ini, maka teriakan ratapan yang dinaikkan secara bersama ini akan dinaikkan dalam satu bahasa yang namanya adalah bahasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi lewat bahasa Roh Kudus ini orang dari manapun, saudaraku, akan mengungkapkan kepenatan hatinya, mengungkapkan satu ratapan dalam dirinya menurut apa yang dirasakan jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu. Mereka akan meratap dalam doa dengan kuasa Roh Kudus dalam bahasa roh, saudaraku. Dan tentunya ini bahasa roh ini manifestasinya macam-macam seperti tadi saya sampaikan, saudaraku. Kalau selama ini ada yang jadi bahan ejekan, bahkan saudaraku ada yang menyebut sikina laba-laba itu bukan bahasa roh, ada yang menyebut sandalawas itu bukan bahasa roh, saudaraku. Saudara, saya beritahu ya, manifestasi Roh Kudus itu dalam diri seseorang kadang cukup dengan tetes-tetes air mata. Kemudian dalam diri orang lain mungkin, saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi, sikina laba-laba itu merupakan satu bahasa yang memang merupakan ungkapan dari rohnya, saudaraku, di mana yang bisa mengetahui itu adalah Tuhan sendiri dan Roh Kudus. Betapa pedihnya seseorang ini, saudaraku, kadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, akhirnya keluarlah dalam bahasa-bahasa yang tidak terkatakan, itulah yang disebut bahasa roh, saudaraku. Dan ini yang memahami Tuhan dan para malaikat, dan tentunya juga orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan untuk memahami bahasa roh atau bahasa malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah, saudaraku, yang disebut bahasa roh. Jadi saudara yang mungkin di dalam gerejanya tidak mengajarkan bahasa roh, jangan kemudian menghina. Kalau sikina laba-laba, sikina raba-raba, sandalawas itu kemudian saudara hina, jangan. Dalam diri seseorang bisa seperti itu, saudaraku, mengajarkan seperti itu. Bahkan dalam desisan-desisan yang tak terkatakan, saudaraku, Roh Kudus itu bisa bermanifestasi. Tetapi yang jelas ketika Roh Kudus hadir, itu tandanya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera kemudian menimbulkan kuasa-kuasa, membuahkan hasil-hasil yang baik. Saudara, jadi saudara jangan saling menghina, jangan saling mencemooh. Yang satu karena berbahasa roh bisa dihafalkan sampai orang bisa dengar sikina raba-raba, sandalawas. Jangan saudara menghina. Dalam diri seseorang mungkin memang suaranya seperti itu, manifestasi Roh Kudus itu. Saudaraku, kalau dalam diri saya ya, saudaraku, saya malah diam saja loh, saudaraku, meneteskan air mata luar biasa. Kalau Roh Kudus itu memenuhi saya ngumpet, saya sembunyi di kamar menangis jadi-jadinya. Saudaraku, itu karakter saya. Roh Kudus kalau memenuhi saya begitu. Saudara, demikian pula pada orang lain. Kadang itu bahasa roh itu dalam bahasa yang begitu asing. Kadang cuma hey ho, tapi dia sukacita dalam Roh Kudus. Oleh karena itu saya
memberitahu pada saudara, jangan mudah menghina orang yang berbahasa roh, saudaraku. Karena dalam diri seseorang bisa berwujud tetes air mata, dalam diri seseorang bisa berwujud perkataan-perkataan seperti itu. Dalam diri saya malah wujudnya tetes air mata saja, sembunyi nangis di hadirat Tuhan. Kalau Tuhan sedang menyatakan dirinya, memenuhi secara penuh, saudaraku, memberikan satu ilham roh, berkata dengan luar biasa, saya menangis masuk kamar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itu manifestasi Roh Kudus. Yuk kita akan baca. Ini jadi sebelum, saudaraku, terjadi kegerakan besar, sebelum terjadi kegerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, sebelum itu akan terjadi kepenuhan Roh Kudus. Dan tandanya itu, saudaraku, bahasa roh tadi. Dan sebetulnya manifestasi bahasa roh itu beda-beda. Saya sampaikan seperti tadi. Saudaraku, ayo kita akan baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saudaraku, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, kalau suasana urapan Roh Kudus itu turun, saudaraku, kadang, saudaraku, derunya itu memang seperti tiupan angin keras, saudaraku, di mana membuat orang-orang itu begitu tercekam hadirat Roh Kudus luar biasa. Dan itu seperti, saudaraku, digambarkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Kemudian ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus itu memberikan bahasa, memberikan kata-kata, memberikan ucapan. Itu yang menurut petunjuk Roh Kudus kepada orang tersebut. Makanya memang ada, saudaraku, yang sandal lawas. Mungkin itu, saudaraku, Roh Kudus mengajarkan, tinggalkan kebiasaan masa lalumu. Sandal lawas itu bahasa Jawa, saudaraku. Ada lagi yang mungkin berkata dalam bahasa seperti bahasa Greka, dalam bahasa Sanskerta, saudaraku. Saudaraku, jadi manifestasi Roh Kudus itu macam-macam. Kalau dalam diri saya malah enggak, dalam ucapan cuma tetesan air mata luar biasa. Tidak terbentuk, saya masuk kamar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika seorang itu penuh dengan Roh Kudus, saudaraku, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Roh mengajarkan apa kepada seorang itu, saudaraku? Berkata apa? Ya katakan, saudaraku. Itu merupakan manifestasi Roh Kudus dalam diri seorang. Karakternya beda-beda. Dalam seseorang yang karakternya mungkin saudaraku sedikit funky gitu ya, saudaraku, ya, Roh Kudus, saudaraku, dia memanifestasikan dirinya, saudaraku, dalam orang tersebut dengan sukacita, saudaraku, macam-macam seperti itu, saudaraku. Tapi saudara kenali hendaknya itu bahwa semua yang menghasilkan buah-buah damai, sejahtera, dan kebaikan, itulah suara Roh Kudus. Saudaraku, jadi kalau di dalam bahasa roh itu bahasanya macam-macam, saudaraku. Bahkan kalau saudara dengar nanti lama-lama itu seperti derau, seperti desau air bah, seperti deru guru, kalau kitab Wahyu mengatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, ketika umat Tuhan itu terjepit pada saat itu, saudaraku, karena untuk memberitakan Injil dahulu, Yesus itu, saudaraku, saya beritahu saudara, ketika mati di kayu salib, itu termasuk orang-orang yang dianggap orang nggak benar, saudaraku. Oleh karena itu dia disalib, dia dihukum. Kemudian murid-muridnya, saudaraku, untuk memberitakan tentang kematian, kebangkitan Yesus, tentang Yesus itu perlu kuasa. Nah, pada saat itulah mereka dalam kondisi tertekan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi demikian Tuhan Yesus itu dahulu, saudaraku, bukan dianggap orang benar di kalangan imam-imam bangsa Yahudi pada saat itu, saudaraku. Jadi lewat hal ini kita bisa tahu bahwa Yesus pada saat itu, saudaraku, tentang kematian, kebangkitannya, saudaraku,
dan diberitakan oleh para rasul itu bukan dalam kondisi yang enak. Saudaraku, rasul-rasul itu jumlahnya sedikit, 12 rasul, kemudian mungkin keluarganya, keluarga besarnya begitu saudaraku, itu yang paham tentang Yesus. Kemudian kepada mereka itu dibebankan satu pemberitaan untuk memberitakan bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit menjadi juru selamat manusia. Itu pekerjaan berat pada saat itu saudaraku, karena saudaraku, Yesus pada saat itu dianggap sebagai orang aneh, orang sesat. Saudaraku, oleh karena itu dia dihukum, bahkan dengan penjahat pun saudaraku disalibkan dalam posisi yang sama, dianggap sebagai penjahat, karena pada saat itu Yesus dianggap sebagai orang yang tidak benar saudaraku, dan muridnya untuk memberitakan hal ini perlu kuasa. Oleh karena itu mereka meratap saudaraku, dan setelah meratap itu saudaraku, dalam bahasa roh dia diberi kekuatan yang besar. Oleh karena itu sesudah pencurahan Roh Kudus ini kemudian ada kegerakan besar, kegerakan hujan awal namanya. Saudaraku, nah di akhir zaman ini saudaraku, nanti akan ada kegerakan hujan akhir yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, manifestasi Roh Kudus dalam diri seorang itu beda-beda. Ada yang muncul dalam bentuk bahasa-bahasa lidah, bahasa manusia yang kita kenali. Ada yang muncul dalam bahasa yang bahkan kita nggak tahu itu bahasa apa, saudaraku. Desisan-desisan tidak karu-karuan, saudaraku. Desisan-desisan yang kita nggak paham, bahasa-bahasa yang kita nggak paham, tapi orang yang dipenuhi hikmat dan bisa mengartikan bahasa roh, dia akan ngerti. Seperti ketika terjadi urapan Roh Kudus kemarin saat ratapan mempelai pada September kemarin tanggal 4 sampai 8 itu, saya tahu arti dari bahasa roh dari setiap peserta di situ. Saya mengerti, Tuhan memberitahu saudaraku, dan luar biasa urapan Roh Kudus terjadi. Bahasa roh seperti tiupan angin keras, seperti saudaraku lidah-lidah api itu saudaraku terjadi luar biasa. Saudaraku, jadi manifestasi Roh Kudus dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Ada yang muncul dalam bentuk bahasa-bahasa lidah, ada yang hanya dalam tes-tesan air mata. Itu seperti saya, saudara. Kalau saya meskipun penuh Roh Kudus, tapi saya hanya menangis, saudara. Saya jarang. Bahkan kalau saya harus melantunkan ucapan itu seperti kidung pujian yang keluar dari mulut saya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang seperti senandung kidung pujian. Nah itu seperti saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat lagi saudaraku, ini dari sejarah bahwa dulu seluruh dunia ini memiliki satu logat atau bahasa. Saudara, kemudian di Kejadian pasal 11 itu saudaraku, satu bahasa itu karena kemudian manusia memiliki sifat kesombongan, akhirnya dibuat cerai-berai oleh Tuhan, sehingga manusia tidak bisa membangun sesuatu yang bisa untuk menyombongkan diri, saudaraku. Nanti di akhir zaman lewat bahasa roh ini, saudaraku, bahasa yang sudah tercerai-berai itu, saudaraku, nanti akan disatukan, saudaraku. Kita akan paham hatinya orang Eropa dengan bahasa rohnya itu, kita tahu loh, saudaraku. Dengan orang yang berada di mungkin Papua sana pedalaman saya, dengan bahasa rohnya saya bisa ngerti orang ini sedang ngapain, saudaraku. Orang Rusia mungkin yang bahasanya susah-susah kita eja itu, saudaraku, kita mengerti. Oh, ini orang ini sedang kena problem rumah tangga. Oh, orang ini sedang kena kanker prostat. Oh, orang ini sedang kena masalah ini dan itu, saudaraku. Kita akan diberitahu oleh Roh Kudus dengan kuasanya yang luar biasa. Lewat kekuatan Roh Kudus, lewat karunia mengartikan bahasa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dahulu ini satu logat saja ya di dunia ini. Nanti ini kalau kita ungkap, kita jabarkan lebih lanjut tentang bahasa roh ini, nanti yang akan mengembalikan manusia dalam satu bahasa di dunia ini, saudaraku. Kita akan saling memahami, saudaraku. Meskipun dari Inggris, dari Israel, dari Arab, dari Rusia, saudaraku, kita akan menjadi saling memahami di dalam satu roh ini. Nanti kita akan paham. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian kembali lagi mengingat pada masa lalu, dari ratapan-ratapan, dari doa-doa yang dinaikkan ini, saudaraku, ini
terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari kisah Rasul ini kemudian dimulai kegerakan hujan awal, di mana setelah itu murid-murid Yesus itu diutus dengan disertai mujizat-mujizat. Itu setelah, saudaraku, ada peristiwa Pentakosta ini, saudaraku. Rasul Petrus langsung berkhotbah, ribuan orang bertobat, disembuhkan, bayang-bayangnya Petrus bisa sembuhkan orang, saudaraku. Bahkan kemudian Paulus itu sapu tangannya juga bisa, saudaraku, mengusir roh jahat, bisa sembuhkan orang. Banyak mujizat yang dilakukan murid-murid setelah dipenuhi oleh Roh Kudus ini, karena untuk memberitakan hal yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak benar, itu perlu kuasa. Saudaraku, jadi nggak cuma omongan saja. Kalau memberitakan sesuatu yang benar, saudaraku, meskipun pada saat itu disebut sebagai sesuatu yang nggak benar, Tuhan sampai disalib, saudaraku, itu perlu kuasa. Di akhir zaman pun seperti itu. Ketika memberitakan kitab Wahyu nanti, saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini akan disertai kuasa seperti ini. Meskipun nanti dibantah seperti Nuh itu, saudaraku, mendapatkan bantahan, ejekan-ejekan ketika menyampaikan berita air bah. Demikian pemberita-pemberita akhir zaman nanti akan menghadapi hal seperti itu. Oleh karena itu, pada mereka akan disertakan oleh Tuhan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kemudian saudara juga ingat tentang diutusnya Musa. Itu terjadi juga karena rintihan, ratapan hati bangsa Israel. Kalau saudara membaca ini dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Di sana saudaraku, bangsa Israel itu rupanya meratap kepada Tuhan. Saya tidak mengerti waktu itu yang digunakan oleh bangsa Israel itu meratap itu dalam bahasa sehari-hari yang dia pakai atau dalam bahasa roh. Sebab kalau seseorang itu ketika kepenuhan oleh Roh Kudus, meskipun zaman Perjanjian Lama, dia sering melakukan hal-hal yang, saudaraku, di luar kontrolnya, saudaraku, tetapi semuanya di dalam batas-batas kesopanan dan batas-batas, saudaraku, yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, saya tidak mengerti pada saat itu bangsa Israel itu meratapnya dengan bahasa roh, menjerit dalam hati, dalam tetesan air mata, atau dengan ucapan bahasa mereka pada saat itu. Ayo kita akan baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 10. Ketika Musa diutus, jadi saudaraku, lewat bahasa roh yang yang dinaikkan, saudaraku, kalau dalam Kisah Rasul tadi, yang dinaikkan oleh orang-orang yang berkumpul, orang-orang percaya yang berkumpul tadi, itu menimbulkan kegerakan hujan awal, diutusnya rasul-rasul. Rintihan atau ratapan bangsa Israel dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10 ini juga memunculkan tokoh Musa. Karena Tuhan mendengar, saudaraku, ungkapan hati yang dikuasai Roh Kudus, saudaraku. Perasaan hati yang diungkapkan, kemudian dinaikkan, dilantunkan dalam ucapan yang disertai, dibimbing oleh Roh Kudus, itu membuat hati Tuhan terketuk. Kita akan membaca dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Nah, ini yang saya sebut tadi. Saya tidak tahu mereka menyampaikan keluhan-keluhan ini kepada Tuhan ini dengan bahasa mereka sehari-hari, atau dengan bahasa roh, saudaraku, atau mungkin dalam bahasa tetesan air mata saja. Bangsa Israel saat itu, saudaraku, meratap kepada Tuhan. Tetapi ini semua adalah bahasa Roh Kudus, saudaraku, bahasa rohnya Tuhan sendiri. Nabi-nabi terdahulu pun, kalau saudaraku, pada Perjanjian Lama, kalau sedang kepenuhan Roh Kudus itu, saudaraku, juga mengalami hal-hal seperti itu. Kita akan baca ayat 8. "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Itu dalam bahasa apa, saudaraku? Tuhan itu telinganya bukan seperti telinga kita. Tuhan itu roh. Oleh karena itu saya yakin ini satu ratapan, satu keluhan yang naik ke hadirat Tuhan oleh pimpinan roh Tuhan sendiri di dalam bahasa malaikat, dalam bahasa roh, dalam bahasa yang kalau di dalam Kisah Rasul tadi, saudaraku, itu seperti ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus seperti itu, saudaraku. Jadi mereka, saudaraku, meratap ini dalam bahasa, saudaraku, bahasanya Tuhan. Bisa itu tetesan air mata, ada lagu, dia mengerti bahasa tetesan air mata, saudaraku. Dia mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang ayat yang ke-9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi diutusnya Musa itu juga karena, saudaraku, proses kesesakan seperti ini. Diutusnya 12 rasul juga karena proses kesesakan, di mana mereka harus memberitakan sesuatu yang susah. Yesus yang dikatakan oleh orang saat itu adalah orang yang gak benar, harus dihukum, disalib, saudaraku. Tetapi apa yang dikatakan Yesus itu harus disampaikan oleh rasul-rasul ini, oleh 12 rasul ini, saudaraku. Ini hal yang sulit, oleh karena itu perlu mujizat. Saudaraku, pada saat bangsa Israel itu mengalami kesulitan karena ditindas di Mesir, saudaraku, mereka kemudian meratap dalam bahasa-bahasa yang, saudaraku, disampaikan kepada Tuhan. Entah bahasanya tetesan air mata, entah bahasanya itu bahasa mereka sehari-hari, saudaraku. Tetapi itu yang membuat Tuhan itu turun tangan dan membangkitkan pemimpin yang akan membebaskan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman pun demikian, saudaraku. Ketika gereja Tuhan itu semakin terhimpit seperti pada awal tadi saya sampaikan, ketika gereja Tuhan semakin tersesat, terjepit oleh perbudakan dunia, sedangkan hati nurani yang baik dan keinginan Roh Kudus ini mulai dihimpit oleh kebijakan dunia, maka suatu saat jemaat Tuhan dari seluruh penjuru bumi akan menyatu dalam bahasa roh. Saudaraku, itulah yang disebut dalam kitab Wahyu nanti seperti desau air bah. Bayangkan, saudaraku, kalau saudara dalam satu gereja mungkin anggotanya itu 100 atau 150 dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, bareng Roh Kudus memenuhi semuanya. Itu suasana sudah luar biasa. Seperti tiupan angin keras, seperti desau air bah. Bayangkan, saudara, kalau seluruh penjuru bumi ini nanti gereja dipenuhi Roh Kudus bebarengan. Gitu, saudaraku. Apa tidak seperti desau air bah, seperti deru guruh yang dahsyat. Itulah bahasanya kitab Wahyu. Sampai nanti di Wahyu pasal yang ke-7 itu, ketika nanti, saudaraku, orang-orang kudus itu menaikkan doa, saudaraku, itu nanti akan mampu menggerakkan 7 sangkakala, 7 penghukuman. Saudaraku, jadi bahasa roh ini dahsyat, akan mempengaruhi kuasa-kuasa langit. Kalau kita sudah bersatu dari seluruh penjuru bumi, maka sekarang ayo hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di berbagai pulau di Indonesia maupun di seluruh penjuru bumi, kita bersatu di dalam roh, saudaraku, supaya nanti, saudaraku, doa kita ini naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan menyiapkan kepada kita bintang-bintangnya, malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, melepaskan kita dari kesesakan-kesesakan, pemaksaan-pemaksaan, yang nanti kalau di akhir zaman itu, nanti kesesakan itu puncaknya adalah masa antikris, di mana mereka akan menerapkan tanda 666, dan siapapun harus pakai itu. Itulah saat kesesakan nanti melanda. Gereja nanti saat itu harus bersatu dalam roh, menaikkan pujian, menaikkan bahasa roh. Saudaraku, yang saya sebut bahasa roh itu seperti tadi, kalau dalam diri saya malah tangisan saja, dalam diri saudara mungkin, saudaraku, ada yang seperti sering dicibir orang itu sandal lawasan, tidak apa-apa, teruskan. Saudaraku, yang dalam bahasa-bahasa yang bahkan
saya tidak mengerti, saudaraku, bahasa-bahasa yang saudara tidak pahami, dalam desisan-desisan, bahkan saudaraku dalam seperti suasana sukacita, kalau saudaraku sesuai dengan karakternya masing-masing, ketika bahasa itu dinaikkan ke hadirat Allah, yang itu merupakan ungkapan doa, saudaraku, nanti itu akan mampu mempengaruhi kuasa-kuasa langit. 7 sangkakala itu akan bergerak, saudaraku. 7 tokoh itu akan diutus, dan 7 tokoh itu akan menerima, saudaraku, amanat penghukuman 7 sangkakala untuk menghukum bumi. Ayo kita akan baca di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Bahasa roh ini, saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal 8 ini disebut sebagai doa semua orang kudus yang mampu menggerakkan 7 sangkakala, saudaraku. Jadi bahasa roh ini di dalam kitab Wahyu pasal 8 disebut sebagai doa semua orang kudus yang mampu menggerakkan 7 sangkakala. Saudaraku, ayo kita baca Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Kemudian ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi di akhir zaman, kalau saudara ingin kitab Wahyu ini digenapi, mari semua orang kudus menaikkan doa dalam bahasa roh. Sebisamu, bahasa rohmu seperti apa? Tuhan gak akan tanya, saudaraku. Bahasa rohmu seperti apa? Ucapkan, lantunkan itu. Gak usah tiru-tiru juga, saudaraku. Sesuai dengan apa yang roh berikan pada saudara, berucaplah. Kalau saudara gak bisa ngomong, tetesan air mata cukup. Saudaraku, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Di sini dikatakan, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Bayangkan, saudaraku, seperti tadi saya katakan, 100 orang saja kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh itu bunyinya sudah seperti tiupan angin keras, sudah luar biasa. Nanti kemudian mengalun lagu-lagu yang, saudaraku, indah, kadang-kadang belum tercipta syairnya di dalam pikiran kita belum pernah dengar, tiba-tiba terlantun saat orang-orang itu dipenuhi bahasa roh. Apalagi kalau seluruh dunia nanti, saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang kudus ini nanti menaikkan doa, betapa dahsyatnya itu. Oleh karena itu peristiwanya luar biasa sekali. Ayat yang keempat dari Wahyu pasal 8, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ke-7 malaikat yang memegang 7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Jadi saudaraku, bahasa roh yang bersatu nanti ini menjelang masa antikris, ya saudaraku, karena dunia nanti mulai ditekan dengan aturan-aturan yang ketat, di mana nanti mengarahkan manusia itu kepada satu program khusus, saudaraku. Ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan akan mengalami satu tekanan, satu konflik batin, sehingga batinnya menjerit. Dan saudaraku, karena konflik batinnya menjerit, Roh Kudus menghendaki hidup kudus, saudaraku. Pikiran yang sesuai dengan firman dan Roh Kudus menghendaki hidup kudus, tapi aturan-aturan duniawi, saudaraku, memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak kudus. Ini membuat orang betul-betul tertekan dan harus meratap, menaikkan doa bersama-sama di seluruh dunia. Dan kalau sudah lakukan, nanti itu akan menimbulkan penghukuman kepada dunia. Ayo, saudaraku, sekarang menyembah dalam bahasa roh bersama-sama.
Kalau saudara ingin melihat supaya karagma pemasangan 666 itu terhambat, saudara berdoa sungguh-sungguh. Nanti dengan doa saudara itu akan diutus malaikat Tuhan yang membawa sangkakala itu. Yang di sini dikatakan, lalu malaikat itu mengambil pedubaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku, ini untuk menekan saudaraku orang-orang yang memprogramkan karagma itu supaya kacau oleh bencana. Oleh karena itu, kemudian di sini mulai ada bencana-bencana yang dahsyat. Nanti ada sangkakala 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Kemudian di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ke 5, ini bahasa roh ini selanjutnya, saudaraku. Ini ketika setelah masa antikristus terjadi, orang-orang sudah mengalami kemenangan. Ini disebut sebagai denting kecapi nyanyian baru yang bagikan desau air bah. Kemudian setelah itu, saudaraku, Wahyu pasal 15 ayat 1, setelah ada denting kecapi nyanyian baru itu, saudaraku, itu kemudian nanti kepada 7 tokoh, 7 bintang itu diserai amanat penghukuman 7 cawan murka Allah. Kalau di Wahyu pasal 8 tadi, setelah doa bersama semua orang kudus di seluruh penjuru bumi, itu kepada 7 hamba Tuhan, 7 malaikat itu dipercaya penghukuman 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal 15 ini, sesudah ada denting kecapi nyanyian baru, maka kemudian saudaraku, kepada 7 guru, 7 bintang ini dipercayakan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Ayo kita akan baca. Jadi begitu ya kronologisnya. Kalau yang pertama doa orang-orang kudus, semua doa orang-orang kudus itu di Wahyu pasal 8 itu membuat nanti bumi akan dihukum oleh Tuhan dengan penghukuman 7 sangkakala. Kemudian saudaraku, denting kecapi nyanyian baru bahasa roh di Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 ini nanti menyebabkan saudaraku kepada ketujuh guru itu diberikan satu amanat yang disebut penghukuman 7 cawan murka Allah. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 dulu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Perhatikan ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Amin, saudaraku. Kalau sedang terjadi suasana urapan Roh Kudus itu, saudaraku, itu memang suasana seperti ada tiupan desau air bah, bagikan deru guruh. Kalau saudara dalam jemaat mungkin ratusan atau bahkan ribuan, semuanya berbahasa roh itu seperti tiupan angin keras, seperti desau air bah, bahkan seperti deru guruh. Apalagi nanti kalau saudaraku seluruh penjuru bumi, jemaat mempelai wanita Tuhan itu nanti bersama-sama melantunkan puji-pujian dalam bahasa roh. Betapa saudaraku, itu nanti betul-betul akan mengguncang langit dan bumi. Oleh karena itu nanti lewat lantunan denting kecapi dan nyanyian baru ini, kemudian kepada 7 guru, kepada 7 hamba Tuhan terpilih ini akan dipercayakan untuk berkata, bersabda, bernubuat mengenai datangnya 7 cawan murka Allah yang mengakhiri segala bentuk penghukuman dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga, saudaraku. Jadi kalau ayat 2 tadi saya ulangi saja. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagikan desau air bah dan bagikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, ini suasananya persis seperti kita sedang berdoa, kemudian penuh suara, penuh Roh Kudus. Suasana seperti ada desau air bah, seperti deru guruh, tetapi ada denting kecapi yang mengalun. Saudaraku, saat kita menyembah Tuhan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Dan ini nanti terjadi bukan hanya di satu gereja saja, tapi di seluruh penjuru bumi. Betapa luar biasanya itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3. Perhatikan juga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Ini dulu. Jadi ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus secara luar biasa, kemudian sering ada nyanyian baru, saudaraku. Banyak kali ya saudaraku, pujian-pujian itu tercipta ketika seorang itu dipenuhi Roh Kudus. Ada irama begini-begini. Saudaraku. Saudaraku, itu ketika saudaraku dipenuhi Roh Kudus sering ada lantunan nyanyian-nyanyian baru yang tak terpikirkan. Saudaraku, di sini dikatakan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi tanda dari orang yang mulutnya mengucapkan bahasa roh tadi, saudaraku, itu di mulutnya juga tidak ada dusta. Ya saudaraku, jadi saudara jangan mudah berbohong. Sekarang kalau ingin jadi mempelai Tuhan, mempelai wanita Tuhan, di mulut saudara ini jangan ada dusta. Saya itu salut dan bangga kepada orang meskipun itu keras, tapi mulutnya tuh gak ada dusta, saudaraku. Gak bisa berbohong itu, saudaraku. Itu begitu luar biasa. Saudara, jadi setelah ada lantunan denting kecapi nyanyian baru ini, kemudian di Wahyu pasal 15 ayat 1 itu diberikanlah amanat kepada 7 guru untuk menghukum bumi dengan 7 malapetaka terakhir, 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Wahyu pasal 15 ayat 1, saya akan bacakan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi setelah ada lantunan denting kecapi nyanyian baru, bahasa roh dari mempelai wanita anak domba Allah tadi kepada tokohnya yang disebut sebagai 7 bintang, sebagai 7 guru, itu dipercayakan penghukuman atas dunia ini yang wujudnya adalah 7 bokor murka Allah, 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi setiap seremonial, acara seremoni di surga itu kemudian selalu diiringi dengan nyanyian baru dengan bahasa roh. Saudara bisa membaca mulai Wahyu pasal 5 ketika anak domba itu, saudaraku, menerima gulungan kitab, kemudian selanjutnya selalu ada nyanyian baru. Jadi seremonial surga itu begitu. Ketika tokoh-tokohnya itu diberikan mandat, amanat, ketika Tuhan hendak mengutus hamba-hamba yang diurapi, itu seremonialnya seperti itu, saudaraku. Seperti terjadi pada kegerakan hujan awal, ada pencurahan Roh Kudus luar biasa, seperti tiupan angin keras, saudaraku. Kemudian mereka dipenuhi dengan bahasa-bahasa lidah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab Wahyu juga selalu begitu. Ketika tokoh-tokoh itu menerima amanat, saudaraku, sebelumnya didahului dengan satu doa ratapan dari jemaat-jemaat. Bahkan kalau di kitab Wahyu ini dikatakan doa seluruh umat percaya, doa dari semua orang percaya di seluruh penjuru bumi. Maka kuasanya begitu dahsyat, mampu menggerakkan 7 sangkakala. Kalau dahulu ratapan pada zaman Musa itu memunculkan Musa dengan 10 tulah, tetapi di akhir zaman bahasa roh yang dinaikkan secara bersamaan dari seluruh penjuru bumi ini, saudaraku, ini nanti akan mampu menimbulkan penghukuman yang disebut 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Luar biasa sekali. Kalau dahulu itu bangsa Israel sendiri yang meratap, sekarang di akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu yang meratap itu seluruh penjuru bumi. Gereja, orang percaya dari seluruh penjuru bumi yang mulai tertekan, itu akan meratap
dan ratapan itu akan didengar dan dijawab oleh Tuhan dengan diutusnya 7 bintang atau 7 guru yang kepadanya Tuhan mempercayakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Jadi ini luar biasa sekali, saudaraku. Kemudian bahasa roh ini semakin sempurna lagi di Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Ini saya sebut sebagai kidung mempelai wanita anak domba, saudaraku. Jadi puncaknya bahasa roh itu jadi seperti ini, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9 ini menjadi kidung mempelai anak domba, saudaraku. Seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, bahkan seperti deru guru yang hebat. Ini puncak bahasa roh. Kalau saudara 100 orang, 200 orang, 500 orang itu seperti tiupan angin keras saja, saudaraku. Semua dipenuhi Roh Kudus. Semua, saudaraku, seperti kena tiupan angin keras. Nanti kalau seluruh dunia, saudaraku, mengalami hal yang seperti itu, luar biasa sekali. Apalagi nanti ketika mempelai wanita anak domba ini, saudaraku, dipenuhi dengan nyanyian baru ini, saudaraku, yang suaranya dikatakan seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Ayo kita baca Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara, ini terjemahan dari kidung mempelai yang suaranya itu seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah. Desau air bah itu apa, saudaraku? Kalau saudara melihat air bah misalkan terjadi itu begitu menderu luar biasa, seperti deru guru yang hebat. Saudara mendengar guru itu takut ya, tapi di sini justru suaranya itu seperti deru guru yang hebat. Tapi terjemahannya itu katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini arti dari bahasa roh yang dilantunkan mempelai saat itu, saudaraku. Luar biasa sekali. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Ini arti dari bahasa roh, dari puncak bahasa roh ketika perjamuan malam kawin anak domba Allah itu artinya seperti itu. Sudah ditulis oleh Rasul Yohanes, saudaraku. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Itu bahasa rohnya nanti, saudaraku, pada puncak ketika Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan tuh, bahasa rohnya artinya seperti itu. Memuji Tuhan, ternyata betul. Tuhan yang kita nanti sekarang, saudaraku, suara himpunan besar orang banyak itu berkata, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang kita nanti itu sudah benar-benar menjadi Raja. Dan saudaraku, yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu pujian saat itu artinya seperti itu. Saudaraku, kalau di dalam Kisah Rasul tadi, ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus kemudian mengucapkan kata-kata itu, saudaraku, tidak ditulis artinya apa, saudaraku. Tetapi di dalam kitab Wahyu ini nanti bahasa roh yang dilantunkan oleh jemaat mempelai Tuhan sudah ditulis artinya. Artinya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan selanjutnya seperti ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Ayat 9 saya bacakan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi saat ini saya sampaikan kepada saudara, bahasa roh itu penting, bahasa roh itu perlu,
bahasa roh itu kita butuhkan, saudaraku, karena itu nanti menjadi sarana untuk kita menggerakkan kuasa-kuasa langit ketika kita payu digenapi. Saudara, ada 12 orang, ada murid-murid Yesus yang berbahasa roh. Timbul kuasa luar biasa. Ada ratapan dari bangsa Israel. Timbul kuasa yang luar biasa dengan diutusnya Musa. Di akhir zaman, sudah berbahasa roh, saudaraku, menaikkan sembah di dalam bahasa roh. Menurut apa yang roh ajarkan kepada saudara masing-masing. Gak usah tiru-tiru saya juga, saudaraku. Kalau saya seperti tadi, saya cuma nangis masuk kamar, nangis habis-habisnya. Seperti Yusuf, saudaraku, seperti itu. Saudaraku, memang itu karakter wadah saya. Orang lain mungkin ada lagi yang kalau kepenuhan Roh Kudus sukanya luar biasa, dia kata-katanya malah nggak jelas, cuma woi, saudaraku. Seperti itu. Ada lagi yang seperti saudara sering ledek itu, sikina raba-raba, saudaraku. Itu memang dalam diri dia ngomong seperti itu, saudaraku. Itu mungkin masa lalu dia sedang bercerita, berkeluh kesah kepada Tuhan dengan satu cerita yang, saudaraku, tidak bisa dimengerti oleh orang kecuali orang-orang yang dikaruniai mengerti, memahami, menerjemahkan bahasa roh, akan mengerti, saudaraku, apa yang dikatakan oleh orang-orang dalam doa, yang dinaikkan orang-orang itu dalam sembah, orang-orang kudus dalam sembah. Seperti di Wahyu ini, saudara, dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, bahasa roh itu ada artinya, saudaraku. Jadi yang seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, itu bahasa rohnya, itu katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, ini puncak bahasa roh itu nanti seperti itu, bagikan desau air bah, bagikan deru guru yang hebat, luar biasa. Jadi saudara, berbahasa roh lah menurut apa yang roh ajarkan kepada saudara. Gak usah tiru-tiru saya. Roh Kudus mungkin mengajarkan lain kepada saudara dalam bahasa ucapan lisan, saudaraku, dalam bahasa apapun yang diajarkan oleh Roh Kudus. Apa yang dari Roh Kudus itu tandanya, saudaraku, tertib. Saudaraku, kemudian saudaraku menciptakan damai sejahtera dan menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu berusaha memohon kepada Tuhan di dalam bahasa roh yang Tuhan karuniakan kepada kita, dalam manifestasinya menurut wadah kita masing-masing. Berbahasa roh lah, karena itu nanti yang akan membuat tangan Tuhan itu menjawab doa-doa kita, membuat tangan Tuhan mengutus hamba-hambanya, melantik hamba-hambanya, dan memberi kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman kepada arah kesempurnaan. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat dan wahyu. Salam menuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati.